Ini adalah isu yang sedang seksi mendekati akhir tahun 2024 ini. Temanya adalah kepemimpinan nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, kita selalu mengatakan tentang kebutuhan kita tentang seorang kepemimpinan nasional. Namun, kita tidak paham akar masalahnya. Kita tidak pernah menemukan kepemimpinan nasional yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Karena kita tidak mengerti kenapa jiwa nasionalisme itu tidak ada pada para pemimpin kita. Karena memang kalau kita bicara kepemimpinan, maka kita akan berbicara jiwa. Kalau kita berbicara jiwa, jiwa itu diisi tergantung siapa yang isi. Ternyata sejak pendidikan kita sudah diisi untuk punya jiwa-jiwa atau mensrea yang tidak nasionalis sejak sekolah tanpa kita sadari, lewat doktrin-doktrin, sehingga jauh panggang dari api untuk mendapatkan kepemimpinan nasional yang diharapkan untuk bangsa ini. Karena rata-rata jiwa kepemimpinannya justru diisi dengan jiwa tidak nasionalis. Itu bisa diperdebatkan. Nah, bagaimana demikian? Karena keberadaan pemimpin pun itu ada di bawah kendali sistem global yang tidak bisa, seolah-olah tidak bisa dihindari, padahal sangat bisa, asal kita punya keberanian untuk mandiri. Bagaimana terus kemudian mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita tidak akan pernah bisa adil. Karena dari sistem saja sejak kita sekolah sudah dibangun strata, sehingga kita ketika bicara strata, maka keadilan rasa di dalam jiwa menjadi nisbi. Omong kosong. Bilang adil tapi berhitung mau adil diadu oleh sistem dengan konsep kompetisi, dan ukurannya adalah kuantitatif. Dan kita begitu takut dengan angka itu, padahal angka-angka itu, bilangan tersebut hanya yang kita takuti hanya 0 sampai 9. Tetapi karena dimanipulasi sedemikian rupa dan menggunakan para ahli-ahli, sehingga kita menjadi, dan para ahli itu rata-rata biasanya dibayar. Kalau mereka bicara dari hati nurani, tidak akan mereka bicara untuk menggiring opini. Termasuk yang terjadi selama 2-3 tahun belakangan ini. Saya berani pertaruhkan itu, dan saya siap untuk berdebat untuk hal-hal seperti itu, karena ini adalah bisnis kejahatan kemanusiaan. Nah, ini desain. Saya mau buka. Kita semua pernah melewati sistem pendidikan di mana di situ ada Dasein dan Dasolen. Dasein dan Dasolen tidak pernah bisa berjalan seiring. Kenapa? Karena Dasein dibuat orang hanya kutu buku, tetapi begitu masuk ke marketplace atau dunia praktek, dia kalah. Dia tidak mampu menghadapi konsep intelijen ini. Konsep intelijen itu gimana? Dikacauin hitungan matematik liniernya dengan konsep intelijen, di mana konsepnya cuman buat masalah, ciptakan reaksi, dan dia juga yang memberikan solusi. Kita tidak sadar bahwa apa yang terjadi di seluruh dunia di bawah anggota PBB itu semua adalah konsep intelijen. Makanya intelektual, orang sains intelektualnya hebat menurut dia. Tetapi begitu berhadapan dengan intel juga, intelijen, langsung dia down. Jadi gagahnya hanya formalitas. Karena konsep intelijen, contoh mau bikin rumah harga 2 juta per meter, begitu harganya dinaikkan, rumahnya batal dan sebagainya. Jadi konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, itu adalah konsep intelijen. Makanya kenapa intelijen ada di semuanya. Saya juga baru paham belakangan, ternyata konsep Astagatra itu adalah cara mereka yang kita kenal dengan intel dasar, itu adalah cara mereka
menyuruh kita mengumpulkan data-data untuk dijadikan bahan untuk mereka melihat kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman bagi kita. Kita tidak sadar itu. Makanya ada namanya aspek alamiah atau kita kenal dengan Trigatra, geografi, aspek demografi, dan kekayaan alam. Tiga hal ini yang mereka mau makan. Tapi caranya mereka makan dengan memainkan Astagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Mereka mainkan di situ. Tapi ini dulu dieksplor dulu. Dia pengen tahu geografi kita gimana untuk dikuasain. Oh, Indonesia tidak bisa sekaligus kuasain karena apa? Dia adalah negara kepulauan. Sehingga dia perlu tahu bagaimana memainkannya itu. Kasih tahu dong luas lu berapa? Kasih tahu dong kelemahan-kelemahan lu berapa? Sebenarnya kita buka kelemahan lewat ngasih tahu. Sadar tidak ini? Jujur saya baru sadar. Kita nggak pernah mempertanyakan istilah Astragatra itu siapa sih yang nemuin? Siapa yang nyodorin? Tolong dicari. Memang dia menggunakan bahasa-bahasa lokal, tapi maknanya untuk mereka, hasilnya untuk mereka. Itulah konsep intelijen, namanya intel dasar. Geografi, tujuannya apa? Untuk memudahkan mereka melemahkan atau menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dia mainkan ideologi seperti apa? Dia mainkan ideologi diadu domba. Dia mainkan politik. Politik juga konsep mereka kok. Kita ini cuma wayang yang rasanya hebat, padahal kita sebenarnya dungu semua. Tapi kita bangga dengan kedunguan kita. Mereka mau menjual konsep demokrasi dengan kemerdekaan, persamaan dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang meracuni kita. Sehingga negara tidak pernah aman. Nah sekarang demokrasi nggak ada, nggak dimasalahin juga sama kita. Demokrasi kemana sekarang? Ada katanya kebebasan berpendapat, mana itu ayat? Sudah tidak ada lagi. Pasal 33 untuk rakyat Indonesia tidak ada lagi. Apa sumber daya, apa kekayaan alam digunakan sepenuhnya, dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Mana semua itu? Dan kita semua diam. Kita cinta kepada bangsa ini. Jadi tadi cara mereka menghancurkan dengan apa? Mereka membangun konsep lewat konsep intelijen tadi. Geografi, demografi, dan ini. Bagaimana menguasai ini? Mainkan Astagatra. Ya nanti kita kalau perlu membahas lebih dalam kita bahas nanti. Ya karena dari situ bisa kelihatan. Oh makanya desentralisasi atau otonomi daerah itu bagian daripada konsep mereka. Dikecil-kecilkan. Orang suka kan pemekaran. Duitnya yang disuka bukan apa-apanya. Jujur aja kita. Kita kadang-kadang nggak jujur. Kalau kita jujur gampang melihatnya itu. Ketika kita punya hati nurani yang jujur, kita mudah sekali melihat permainan ini. Semuanya ini dimainkan dan sudah didesain dengan 24 protokol sejak 1903. Protokol itu semua tujuannya cuma satu, memanfaatkan pejabat administrasi atau penguasa lewat apa? Ketamakan mereka terhadap uang-uang siluman. Makanya dimainkan adalah anggaran. Makanya pertanyaannya, kenapa negara ini selalu berhutang? Kok tidak pernah ada yang kita bicarakan kenapa hutang tidak pernah selesai? Begitu banyak ahli-ahli di Indonesia, tapi memang keahlian mereka bukan untuk menyelesaikan hutang, tapi memberikan masalah. Pelajaran ekonomi juga tidak pernah diajarkan bagaimana menyelesaikan hutang, tapi bagaimana membuat rakyat berhutang. Tapi dapat nilai, wah ahli ekonomi. Dari mana ilmu ekonomi itu datang? Dari mereka juga. Jadi mereka memanfaatkan greedy kita. Kita dikasih agama dari sana juga kok. Kita menjadi spiritual, tapi materialism. Dan gak ada yang seneng kalau kita bilang, ya ini. Tapi semua seneng dengan jam bagus lah, tas bagus, mobil bagus, apa semua bagus-bagus. Tapi itu permainan mereka untuk menguasai kita punya greedy. Itu namanya infinity greedy of the world. Nah, kemudian bicara keadilan sosial, kita nggak mungkin pernah bisa adil untuk masyarakat. Apalagi saya bicara yang lebih hangat sekarang adalah agenda 2021. Kita
kita tidak usah lagi dulu bicara ke belakang karena itu agak panjang kalau saya bahas. Saya susah mau cerita dari mana karena panjang sekali. Tapi saya singkat ya. Saya jadi polisi bukan karena cita-cita dari kecil. Tapi perjalanan membawa saya dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh bahwa Tuhan ingin saya di situ untuk memperbaiki. Niat untuk memperbaiki ternyata tidak semudah membalik tangan. Karena di dalam perjalanannya penuh dengan dinamika yang membuat kita kalau fokusnya kepada masalah, maka kita akan jatuh di tengah jalan. Karena kita melihat dunia ini begitu besar, begitu gelap untuk kita hadapi. Karena kekuatan yang kita hadapi sekarang adalah kekuatan mamon. Itu yang utama. Tahun 2009 awal saya hampir mengundurkan diri dari kedinasan saya karena ada merasa bahwa kita mau kerja baik ternyata sering dikerjain walaupun kita tidak salah. Dari situ saya mengambil suatu keputusan bahwa kalau saya menyerah maka dua-duanya saya nggak dapat. Saya tidak dapat anugerah Tuhan, saya tidak dikasih Tuhan, dan dunia pun saya pun tidak akan mungkin bisa dapat. Karena apa? Batin saya selalu berantem ketika saya mau mengikuti cara dunia, batin saya berantem. Ya, peperangan rohani terjadi. Dan akhirnya saya putuskan, ayah saya bilang, tenang dulu, tunggu waktu Tuhan, tunggu tanda dari Tuhan. Artinya apa? Keluarga itu penting. Keluarga merupakan ekstrak terpenting di dalam kehidupan kita di dunia untuk membawa keluarga ke surga. Ayah saya dulu seorang jaksa, terakhir jaksa agung muda, memberikan pesan kepada saya, kamu tidak perlu mendapatkan jabatan kalau kamu harus ngasih uang. Kamu tidak perlu dapat jabatan kalau kamu harus ngasih perempuan. Papa, mama tidak akan malu. Artinya kembali lagi, keluarga penting sekali. Jangan mendorong anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak. Seringkali lingkungan mengatakan, Bapak sekarang ada di mana? Selalu nanya jabatan, selalu nanya posisi. Jadi dari situ saja sudah terbangun bahwa mindset orang melihat kalau orang punya jabatan. Dan sejak saat itu saya tetap berjuang dan akhirnya saya tidak jadi mengundurkan diri dari kepolisian karena ada Tuhan taruh di dalam hati saya. Kalau saya dari luar sulit saya untuk memperbaikinya dan sulit saya juga untuk menyuarakannya.